Kan manusia pasti diberikan Tuhan gitu ya, potensi. Dan ketika potensi itu tidak dimanfaatkan, pasti akan timbul yang namanya kegalauan. Itu udah secara ini ya, hukum alam gitu. Pasti akan ada keresahan di dalam diri kita. Kenapa sih kehidupan kita seperti ini? Kenapa sih saya kok nggak ada manfaatnya bagi orang lain? Itu pasti kalau manusia masih normal bertanya itu ya? pasti akan bertanya itu. Kecuali dia udah menjadi gila gitu ya. Pasti dia nggak akan memikirkan hal itu lagi gitu. Tapi kalau kita belum gila, ya kita jangan ingin jadi orang gila gitu kan. Kita mulai memikirkan apa nih yang harus saya persembahkan. Ya kadang kegelisahan itu muncul Pak ya. Pasti. Apa sih yang manfaat gua apa sih itu? Iya. Saya aja waktu di umur kepala 3 gitu kan. Saya masih bingung saya mau ngapain. Bayangin udah kepala 3 gitu. Karena saya dari kecil nggak pernah diajarkan gitu untuk memikirkan masa depan, apa-apa saja yang harus saya lakukan. Saya dibiarkan aja gitu, baik itu pihak sekolah maupun orang tua. Nah di sini kan saya merasa bahwa kenapa saya banyak galaunya, banyak resahnya ini ya akibat saya dibiarkan gitu, tidak dibimbing. Makanya sampai saya meniatkan diri membuat sekolah gitu kan, yang dimana sekolah tersebut anak-anaknya dibimbing sesuai dengan potensinya. Itu kan akibat apa yang saya alami gitu. Saya tidak mau lagi ini terjadi terhadap generasi penerus kita. Jangan sampai gitu kita udah tahu nih generasi kita banyak masalah gitu kan. Terus kita berikan tongkat estafet itu pada generasi penerus gitu. Ya jangan sampai hal itu terjadi gitu. Berarti kita dikasih akal oleh Tuhan untuk berpikir, kita tidak manfaatkan gitu. Dan jangan sampai asupan-asupan yang generasi sekarang dapatkan juga tidak sesuai dengan kebaikan dan kebermanfaatan gitu. Benar. Jadi banyaknya asupan-asupan yang sia-sia sehingga menjadi sampah di dalam pikirannya gitu kan. Iya. Dan itu mempengaruhi dirinya gitu. Wah itu kan sesuatu yang sesuatu kayak bom waktu gitu. Benar. Tiba-tiba di akhir itu dia, kenapa sih gue kayak gini? Kenapa gitu? Iya. Itu tergantung asupan ya Pak. Benar. Kata Bapak tadi. Jangankan ini ya, misalnya kita sadar gitu, oh ternyata selama ini yang saya makan adalah hal-hal yang tidak menyehatkan, misalnya, dan itu berdampak terhadap tubuh saya. Kalau dia ini timbul kesadaran, pasti ada hal yang dia pernah baca, pernah dia tonton, atau ada orang yang memberitahukan tentang hidup sehat. Oleh karena itu dia ada database baru yang masuk ke dalam dirinya, dan akhirnya dia menyadari gitu, ternyata ada hal yang salah nih dalam kehidupan saya, terutama pola makan saya gitu. Ini harus saya ubah nih, saya nggak mau cepat mati muda nih gitu. Nah di sini kan akhirnya orang timbul kesadarannya. Tapi kalau dia sampai ini ya terkendala dengan akses-akses seperti ini, akhirnya udah dia terjebak dalam rutinitasnya yang dianggap betul. Nah ini bahayanya kan, apalagi ya hal ini kita biarkan sampai kita baru sadarnya ini menjelang kematian kita gitu. Kita sudah tergeletak gitu kan di kasur rumah sakit gitu. Baru sadar. Baru sadar gitu kan, selama ini gaya hidup saya nggak sehat. Saya banyak melakukan hal-hal yang memang dilarang gitu. Tetap aja saya lakukan. Nah sudah istilah menjelang kematian baru kita sadar. Kan sudah telat gitu. Nah makanya manusia ini ya sebelum itu terjadi harus memaksakan dirinya. Kuncinya dengan memaksakan diri. Benar. Itu ya,
Soalnya kalau nyari-nyari tips mulu kayaknya lama. Iya, lama dan kita berputar-putar di situ gitu. Iya, ntar kita masuk lagi, kejebak lagi. Iya, makanya manusia ketika dia tahu bahwa hal itu tidak bermanfaat, segera untuk diubah. Kita tidak usah mencari terus pembenaran gitu dengan teori kita, karena kan ya kadang kita sebagai manusia itu senang gitu mencari pembenaran. Misalnya gini deh, ngerokok gitu. Wah, Pak Doni nggak benar, ngerokok itu bikin gak sehat. Buktinya kakek saya umurnya 100 tahun ngerokok masih sehat aja, belum mati-mati. Terus saya tanya lagi, sekarang coba deh kamu cek rumah sakit, ya. Banyakan orang yang perokok nih, banyak yang cepat mati muda atau mati tua. Iya. Di riset dulu gitu. Jangan isinya risetnya menurut cara pandang kita. Iya, karena kita sudah terbiasa merokok. Iya. Jadi awalnya itu udah masuk dalam pikiran kita rokok itu seperti itu. Kita kan selalu mencari pembenaran gitu. Wah, ini kan usia 100 tahun lagi masih hidup. Gak mati-mati gitu kan. Padahal dia hanya melihat satu orang gitu. Iya, yang lain belum. Yang lain belum. Makanya cek rumah sakit gitu kan. Tanya ke dokter, yang mati muda karena rokok ini banyak atau sedikit gitu. Baru itu fair. Tetapi kalau kita selalu mencari pembenaran kan, akhirnya rugi kita sendiri gitu. Betul. Kadang seseorang itu ketika mau keluar atau memperbaiki isi pikirannya gitu kan, itu masih ada aja database terdahulu yang mempengaruhi diri dia. Pasti. Jadi kayak misalnya contoh terkait misalnya dia mau keluar dari yang namanya zona malas gitu ya. Tapi ada aja yang membuat dia itu akan kembali lagi ke zona malas tersebut. Iya, karena itu sudah menjadi karakter dong. Iya, itu yang memang waduh ini pikiran ini jangan sampai keranjang sampah ini isinya sampah semua ya. Benar, makanya kan saya selalu mengakali gitu ya. Misalnya anak-anak remaja nih yang sudah terlanjur, mereka usianya ini bukan dibilang anak kecil lagi gitu kan. 17 tahun. Misalnya karakternya sudah terbentuk gitu. Bagaimana nih agar mereka tidak malas gitu. Saya makanya tanya ke mereka, apa cita-cita kamu? Apa tujuan hidup kamu? Apa passion kamu? Kamu senangnya apa? Kadang mereka bingung tanya kayak gitu, Pak. Nah, kalau kamu bingung, apa sih yang kamu suka? Kan kayak lebih gampang ya jawabnya ya. Kita tahu gitu, apa yang kita suka, apa yang kita tidak suka. Nah, dari situ kita bisa mulai gitu. Dari hal yang mereka suka aja dulu gitu. Sesuatu yang kita suka. Iya, karena kalau kita mengerjakan sesuatu yang kita suka, biasanya kita melakukan itu dengan semangat gitu. Karena kita menyukainya. Nah, akhirnya kita arahkan anak-anak ini melakukan hal-hal yang mereka suka. Apalagi itu positif gitu. Misalnya mereka suka menulis gitu. Ya sudah, kita arahkan ke sana. Jangan kita berasumsi gitu, waduh ini anak gua suka nulis, gimana dia bisa jadi kaya gitu. Nah ini kan masalah lagi gitu kan. Nah akhirnya anak kita tidak mengejar gitu impiannya. Karena dari awal udah kita patahkan gitu. Nah sebenarnya kalau kita bijaksana gitu, kita akan mengarahkan anak-anak kita melakukan hal yang mereka suka, apalagi itu positif. Karena itu akan merubah habit mereka gitu. Ternyata anak gue ini nggak pemalas ya. Ternyata anak gue rajin nulis gitu. Ada yang dia kerjakan gitu. Iya, ada yang dikerjakan, ya nggak masalah gitu kan. Jangan yang disebut rajin itu kalau senengnya bersihin rumah doang gitu. kita bilang rajin gitu kan. Standar orang tua biasanya. Benar, emang bagus. Bersihin rumah kita rajin, tapi jangan sampai hanya itu patokannya yang disebut rajin gitu. Ternyata kita bisa rajin menulis, rajin menggambar, rajin bermain musik, ya kan, dan rajin-rajin lainnya. Itu disebut rajin gitu. Jangan anak kita misalnya, kan kita selalu berasumsi main game itu negatif gitu. Anak kita rajin main game gitu misalnya. Terus kita bilang itu negatif.
Padahal anak kita sedang latihan untuk menjadi atlet apa namanya itu ya e-sport. Kan itu positif gitu. Jadi memang sesuatu kesukaan itu atau kerajinan aktivitas itu ketika dia akan atau dicari kebermanfaatannya ada aja gitu Pak. Benar. Iya, kita harus pandai-pandai mencari manfaatnya apa ini gitu. Jangan kita jadi orang tua tuh buruk sangka terus. Ya kan? Kalau nggak belajar berarti udah itu semuanya kegiatan aktivitas. Kalau nggak belajar itu berarti sia-sia semua. Benar, apalagi kita buruk sangka sama anak berarti. Sedangkan ucapan orang tua ini kan doa gitu bagi anak. Jadi kalau kita selalu berburuk sangka kepada anak, coba kita bayangkan masa depan anak kita akan seperti apa. Pasti akan sesuai dengan apa yang kita buruk sangkakan gitu. Kan itu yang kita nggak mau. Jadi sebagai orang tua ya kita harus selalu mengarahkan anak gitu kepada apa yang mereka suka, apalagi itu hal yang positif. Apalagi kalau misalnya kan anak juga mendengar ya apa yang dikatakan orang tua. Itu kan sebagai asupan mereka juga ya, misalnya benar. Kamu ini bodoh. Kamu nggak rajin. Masuk masuk. Apalagi berapa kali ulang itu menjadi asupan mereka, menjadi sampah di dalam pikiran, dan itu tiba-tiba akan muncul di suatu saat nanti. Ya contohnya aja, saya bukan ini ya ingin membuka luka lama gitu. Misalnya dulu orang tua saya gitu berucap gitu, misalnya, aduh kamu nih nggak rajin, atau nggak kerjaan kamu ini nggak tuntas. Seharusnya kan ditunjukkan gini loh caranya untuk menuntaskan pekerjaan. Kasih tahu, karena mungkin anak belum memiliki database-nya. Iya, belum memiliki dalam keranjang otaknya tuh asupannya yang harus gimana gitu. Iya. Kalau kita memasukkannya tidak rajinnya saja kan dia langsung masuk. Iya. Dan ngendep gitu, dan oh iya nggak rajin ya. Akhirnya kita menganggap diri kita ini orang yang nggak rajin. Gitu. Iya gitu doang ya. Jadi sulit untuk kita bisa menjadi rajin gitu. Karena sudah ada di dalam diri kita, ada di dalam pikiran kita. Nah, di sini harapan saya bagi teman-teman siapapun yang di luar sana, marilah kita mulai berhati-hati dengan apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita, agar pikiran kita tidak menjadi keranjang sampah. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kita usahakan untuk difiltrasi itu Pak ya, perhatikan dan demi kebermanfaatan. Iya, tepat sekali. Oke, terima kasih Pak Doni untuk sesi hari ini, dan jangan lupa ketika ada pertanyaan, mungkin ada pertanyaan di bagian mana silakan langsung dikirimkan saja ke kolom komentar, atau langsung kirimkan saja, ada emailnya juga, ada Telegram dan lainnya juga, dan nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share kepada teman-teman semuanya jika dirasa bermanfaat, dan sampai jumpa di Beyond Education berikutnya. Sampai jumpa teman-teman.